Puji Tuhan, selamat malam Bapak Ibu Saudara, Salam. Kita malam hari ini berjumpa kembali dalam acara online Discipleship. Malam hari ini kita masih melanjutkan pelajaran kita, ya. Kita masih membahas tentang masalah daging, masalah tabiat daging. Apa yang sudah kita bahas semalam? Ya, ternyata banyak respon. Ya, saya mendapatkan WhatsApp, ya, SMS atau orang telepon saya, Pak, selama ini ya banyak gerejanya membahas seperti apa yang tertulis, marah, ya, benci dan sebagainya. Tapi apa yang kita bahas semalam, ya, ternyata saya katakan tentang marah, tentang benci, tentang dendam itu sudah nyata. Semua orang sudah tahu itu daging, itu tabiat daging. Tapi ada juga kedagingan atau tabiat daging yang dibungkus dengan roh agamawi. Kerjanya di daerah roh agamawi. Orang-orang ya dalam berdoa kadang-kadang permohonannya sumbernya dari dagingnya itu loh. Minta sesuatu ternyata itu motivasinya supaya dia merasa nyaman. Amin. Supaya nyaman. Tadi malam contohnya ya, ada orang pengen sembuh. Ya, ketika Anda ngotot dengan Tuhan pengen sembuh, sebenarnya yang pengen siapa? Yang pengen Anda. Ketika Anda disembuhkan, yang senang siapa? Yang senang Anda, bukan? Yang enak siapa? Yang enak Anda juga. Betul nggak? Ya. Nah, ketika Anda berdoa memohon untuk diberkati, Anda pengen kaya. Tuhan sebenarnya sedang menghindarkan Anda. Sudah kasih warningnya. Jangan pengen kaya. Orang yang pengen kaya akan jatuh ke dalam berbagai banyak pencobaan. Betul nggak? Tuhan mau hindarkan Anda dari segala macam pencobaan supaya Anda nggak jatuh. Makanya di stop. Jangan pengen kaya. Biar aku yang punya keinginan, aku mau kamu jadi kaya. Karena memang Tuhan datang untuk memberikan hidup dan hidup dalam segala kelimpahan. Ya, kaya bukan karena Anda pengen. Karena Anda kaya karena dia mau Anda jadi orang kaya. Lalu apa yang menjadi persiapan kita supaya nanti Tuhan mempercayakan dan menunjuk Anda, memilih Anda menjadi orang kaya? Persiapkan mentalmu, persiapkan hatimu. Ketika Anda landasannya, pesawat itu pasti landing di situ, bukan? Kehendak Allah akan terjadi di dalam kehidupan Anda ketika Anda sudah siap. Ya, ketika Anda sudah siap menjadi orang yang diberkati, maka surga akan memberikan statementnya. Aku mau kamu kaya. Kalau Tuhan yang berkehendak, saudara, tidak ada satupun yang bisa menghalangi untuk Anda jadi orang kaya. Amin. Nah, jangan kaya karena Anda pengen. Jangan Anda pengen sembuh. Ketika Anda sakit, ya, Anda datang kepada Tuhan. 2 pertanyaan Anda tanyakan kepada Tuhan. Yang pertama, Tuhan, kenapa saya sakit? Nanti Tuhan akan bilang, kamu sakit karena gelojoh. Mungkin. Kamu sakit karena pola hidupmu yang nggak benar. Kamu sakit karena dosa. Ya? Nah, apa yang dinyatakan oleh Tuhan, Anda tinggal bertobat saja, lalu nanti ada klarifikasinya. Setelah Anda berdamai dengan Allah, semuanya diklarifikasikan dan tidak ada lagi gap dan sesuatu yang miss, ya. Nah, baru Anda tanya lagi yang kedua, Tuhan, apakah Engkau mau menyembuhkan aku? Apakah Engkau mau menyembuhkan aku? Ketika dia berkata, aku mau kamu sembuh. Siapa yang pengen Anda sembuh? Bukan Anda yang pengen sembuh. Tapi Tuhan ingin Anda sembuh. Amin. Ketika Anda dapat konfirmasinya bahwa dia pengen Anda sembuh, Anda tinggal mengucap syukur. Terima kasih Tuhan. Bukan aku yang pengen sembuh, tapi Engkau yang pengen yang menginginkan aku sembuh.
yang mau aku sembuh, jadilah aku sembuh. Amin. Nah, sekarang cara berpikirnya seperti itu. Itu prinsip dasarnya. Ketika dibahas semalam seperti ini, banyak yang telepon. Betul, Pak. Sekarang ini banyak pendoa-pendoa yang kedagingan ternyata ya. Saya tidak menghakimi ya, tapi itu faktanya. Kalau yang merasa, ya silahkan bertobat saja. Amin. Kalau yang pura-pura nggak merasa, ya silahkan lanjut terus. Itu urusan Anda dengan Tuhan. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara, malam hari ini kita lanjutkan ya pelajaran kita bersama-sama. Oke. Nah, bagi yang baru hari ini hadir bersama-sama, ya, saya harap bisa mengikuti ya rekamannya yang ada di YouTube supaya bisa melihat ya dan tidak ketinggalan tentang materi masalah tabiat daging ini. Nah, saudara, menanggalkan manusia lama, ya. Ternyata seluruh keinginan-keinginan daging dalam diri seseorang itu seperti semacam selimut atau baju yang mengurung roh seseorang yang sudah mengalami kelahiran baru. Seseorang yang sudah dilahirkan baru memiliki Kristus di dalam rohnya. Dan seluruh karakter atau sifat-sifat Yesus yang baru itu sudah ada di dalam orang itu. Sekarang tinggal tanggalkan baju yang lama dan kenakanlah baju yang baru. Amin. Nah, kita baca dengan cepat. Kolose 3 ayat 9 sampai 10. Jangan lagi kamu saling mendustai karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar kaliknya. Satu ayat lagi. Efesus 4 ayat 21 sampai 24. Karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata di dalam Yesus, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus, perhatikan ya, harus, nggak bisa ditawar, hukumnya wajib, menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan. Ayat 23, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu dan mengenakan manusia yang baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Setelah kita buang semua keinginan-keinginan yang bersumber dari jiwa kita, dari keinginan kita, mulai saudara, Anda diperbaharui di dalam Yesus. Yang pertama kali yang digarap oleh Allah bagian mana? Yaitu bagian pikiran ini loh. Kalau tadi dikatakan roh dan pikiranmu diperbaharui. Sebenarnya itu salah terjemahan. Yang betul adalah roh pikiran. Bukan roh dan pikiran. Pikiran itu roh. Amin. Allah itu roh. Ketika roh pikiranmu itu dibaharui oleh Allah, Anda punya pikiran yang baru. Cara berpikir yang baru itu sumbernya bukan dari keinginan diri kita sendiri. Konsepnya adalah Roma pasal 11 ayat 36. Itu dasar kekristenan. Untuk berjalan bersama dengan Tuhan. Itu Roma 11 ayat 36 itu jangan dilupakan. Ya. Segala sesuatu adalah dari Dia, oleh Dia, kepada Dia, bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Gak ada istilah ku sedikit pun. Si aku itu harus digantung di kayu salib. Ya. Si aku itu harus dimatikan sehingga Kristus nampak nyata di dalam kehidupan kita melalui kehendaknya yang selalu terjadi di dalam hidup kita. Paling tidak, pikiranmu dipenuhi dengan apa yang diinginkan oleh Tuhan Yesus itu loh.
Ketika Anda menemukan segala sesuatu, mengalami segala sesuatu, jangan berpikir sendiri. Libatkan Tuhan di dalam segala sesuatu. Caranya, ketika masalah itu datang kepada Anda, jangan mikir solusinya apa. Anda tanya sama Tuhan, Tuhan, kalau Engkau mengalami hal seperti ini, apa yang Engkau pikirkan? Lalu dia bicara, kalau aku mengalami yang sama seperti apa yang sedang kamu alami seperti itu, aku berpikir seperti ini. Adopsi pikiran Yesus, lalu jadikan ya way out di dalam hidup Anda. Itu ya maksudnya. Jadi tawarkan keadaan Anda itu kepada Yesus. Tuhan Yesus, kalau engkau ya mengalami hal yang seperti apa yang sedang aku alami seperti ini, apa yang engkau pikirkan Tuhan? Lalu Tuhan akan memberitahu kepada Bapak Ibu Saudara, kalau aku mengalami hal serupa seperti itu, aku berpikir seperti ini, aku akan melakukan hal seperti ini. Anda tangkap apa yang diinginkan oleh Allah, apa yang dipikirkan oleh Allah, lalu adopsi itu menjadi solusi di dalam kehidupan Anda. Amin. Mulai ya. Berhenti menjadi manusia pemikir. Tapi mulai menjadi anak Allah yang selalu mendengar suara Tuhan dan melakukan kehendaknya di dalam kehidupan kita. Amin. Seperti Yesus katakan, makananku ialah melakukan kehendak Bapa dan menyelesaikannya. Apapun yang Anda lakukan, lakukanlah seolah-olah untuk Tuhan. Amin. Apapun. Walaupun Anda sedang mau makan sekalipun, Anda lakukan seolah-olah untuk Tuhan. Bukan untuk ngisi perutmu, bukan. Ingat, ketika Anda ditebus oleh Tuhan Yesus, tubuhmu dibeli oleh Tuhan Yesus dengan darah yang mahal. Betul nggak? Sekarang tubuhmu adalah miliknya Yesus. Ini tubuhnya Yesus ini mau dikasih makan apa? Anda tanya sama yang punya tubuh juga. Ya. Kalau Yesus yang punya tubuh ini bilang, hari ini aku mau tubuhku dikasih makan tempe bacem. Di Paris nggak ada. Ya. Waduh, nyari kemana ya? Ya. Nah, satu hari ini lebih istimewa. Aku mau dikasih stik. Waduh, puji Tuhan hari ini ya daging jo. Nah, tergantung infonya dari dia. Ngerti nggak? Jadi jangan suka-suka Anda. Aku mau makan ini, aku mau makan itu. Tanya tuh, karena ini tubuhnya adalah miliknya Yesus. Amin. Nah, dalam segala aspek, dalam segala keadaan, ya, coba libatkan Tuhan. Nanti pikiranmu akan dibaharui. Pikiran Kristus itu akan terus mendominasi di dalam kehidupan Anda. Setiap hari dia akan berbicara terus. Kalau dilibatkan, Yesus itu akan berbicara terus di dalam hidup Anda. Kalau tidak dilibatkan, Yesusnya tetap ada di dalam hidup Anda, seperti keadaan murid-murid itu yang berjalan bersama dengan Tuhan Yesus di pantai mana itu? Tiberias, ya. Nah, di situ Galilea, di pantai Galilea itu. Nah, di situ Tuhan Yesusnya tidur di kapal. Yesusnya tidur, nggak aktif. Dia tidak ada di dalam diri Anda. Dia ada, tetapi tidak aktif. Kenapa? Karena tidak pernah Anda libatkan. Ya, kalau orang Jogja bilang dianggurin tuh ya. Nah, dianggurin. Jadi dia ada, tapi nggak pernah dilibatkan kepada dalam kehidupan kita semuanya. Libatkan Tuhan dalam segala sesuatu. Amin. Itu cara mengganti. Ganti manusia lama Anda menjadi manusia baru.
Manusia lama itu adalah egosentris. Manusia baru itu kristosentris. Amin. Jadi ketika Anda mengenakan baju yang baru, Anda menjadi orang manusia kristosentris. Hidupmu untuk Tuhan. Kalau ku hidup bagimu. Amin. Nah, hidupmu untuk Tuhan. Manusia lama itu hidupnya untuk dirinya sendiri. Dan biasanya kalau toh dia melibatkan Tuhan, berdoa bertalu-talu kepada Tuhan, cari untung dengan Tuhan. Ya, selalu cari untung itu loh. Memang manusia itu kemana-mana cari untung. Ya, pindah mutasi sampai ke luar negeri pun cari untung juga. Bisa. Ya, cuan. Yang dicari selalu gitu. Untung. Cari untung. Amin. Nah, jangan cari untung dengan Tuhan. Jangan pernah cari untung dengan Tuhan. Ketika Anda ditebus oleh Tuhan, Anda adalah orang yang paling beruntung. Amin. Bukan orang Malang, apalagi orang Surabaya. Tidak. Ya. Anda orang paling beruntung, bukan orang Malang. Amin. Kalau sudah menjadi orang beruntung, dengan Tuhan juga jangan cari untung. Amin. Menyenangkan Tuhan. Hidup ini harus menguntungkan kerajaan surga. Amin. Itu namanya investasi untuk kerajaan surga. Apa yang bisa aku lakukan. Dan aku punya rewardnya. Dan nanti bisa tukar poin di sana. Amin. Nah, hidup itu seperti itu. Ya, diberi waktu oleh Tuhan. Diberi kesempatan. Untuk apa? Kalau tidak Anda gunakan, ketika Anda masuk ke dalam kerajaan 1000 tahun nanti, Anda tinggal di ratap kertak gigi. Ya, sudah rapture, tapi tinggalnya ada di ratap kertak gigi. Itu tempat penyesalan. Jangan sampai Anda menyesal, karena Anda selama ini terus mencari untung dengan Tuhan. Amin. Mulailah pola hidupnya berubah. Kapan aku bisa menguntungkan Tuhan? Hari ini apa yang bisa aku lakukan supaya surga diuntungkan? Idenya dibalik. Amin. Ya, PR. Sebagai bukti Bapak Ibu Saudara adalah manusia baru, ciptaan baru di dalam Tuhan. Ya. Nah, Paulus dia punya satu tekad. Tekadnya apa? Dia melupakan masa lampaunya, lalu mulai mengarahkan dirinya kepada Tuhan. Ya, melupakan masa lalu. Nah, masa lalu atau masa lampau itu kalau terus Anda simpan, itu menjadi hambatan untuk pergerakan Anda ketika Allah menarik Anda untuk masuk dalam kencah perlombaan iman itu. Anda harus meninggalkan masa lampau Anda. Karena ketika Anda ditebus oleh Tuhan Yesus, Anda telah dijadikan manusia baru, ciptaan baru di dalam Dia, yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang atau sudah terbit. Yang sudah berlalu itu harus ditinggalkan. Kalau terus Anda kenang, terus Anda cari, terus Anda nikmati, artinya Anda sedang hidup dalam kenangan. Amin. Lagunya terus sepanjang jalan kenangan. Ketika duduk di gereja tua, gereja muda, mana ada gereja tua? Gerejanya sudah ubanan kali ya. Nah, itu lagu-lagunya begitu kali. Ketika duduk di gereja tua, ya sepanjang jalan kenangan, Bengawan Solo, macam-macam ya gitu ya. Nah, itu lagu-lagu kenangan-kenangan selalu ya. Nah, biasanya orang-orang yang ngadain reuni itu lagu-lagunya begitu ya. Nah, dia mengenang masa lampau seperti itu. Sebagai orang manusia baru, Anda nggak boleh mengenang masa lampau Anda. Karena sekarang statusmu bukan mantan.
Sebelum Anda menjadi ciptaan baru, mungkin Anda orang paling jahat di dunia ini. Mungkin Anda pernah mencuri, mungkin Anda pernah berdusta, mungkin Anda pernah menipu, mungkin Anda pernah berzina dan sebagainya. Tapi ketika Anda sudah menjadi manusia baru, ciptaan baru di dalam Allah, Anda bukan mantan pencuri, Anda bukan mantan pezina, Anda juga bukan mantan penipu. Allah menganggap itu tak pernah ada dan tak pernah terjadi di dalam kehidupan Anda. Karena Anda adalah ciptaan baru yang di dalam Allah dan semua masa lampaumu itu telah diputus dan dibuang oleh Allah dan Allah tidak mengingat-ingatnya lagi. Amin. Kalau Allah sendiri tidak mengingat tentang masa lalumu, kenapa Anda selalu mengingat tentang masa lalu Anda? Ya, umpama Pak Edi Santoso. Saya nggak tahu dulu masa mudanya gimana. Darahnya darah muda atau darah merah atau darah biru, saya nggak ngerti. Betul nggak, Elang? Nah, ketika sudah mulai melayani gitu ya, nah orang pasti melihat, lu dulu, itu nggak, Elang? Zaman SMA dulu, ya, itu mangga sebelah itu satu pohon habis tuh, nah, gitu ya. Itu enggak, orang selalu mengingatkan kepada kita tentang apa yang pernah terjadi, ya, yang pernah kita lakukan, sesuatu yang salah, sesuatu yang jahat di masa lampau. Ya. Lalu Anda mulai ingat lagi. Ya. Nah, Saudara, Anda harus bisa membantah. Itu bukan aku. Iblis itu sukanya begitu. Dia korek-korek sampah Anda, lalu dimunculkan, disodorkan kepada Anda, dihidangkan kepada Anda. Satu kali saya sedang khotbah, saudara ya. Waktu itu masih di Rumah Doa Segala Bangsa, ya. Saya sedang khotbah di Plaza Sentral. Nah, ketika saya sedang khotbah begitu, tahu-tahu saya seperti melihat film, saudara. Nah, itu pelaku utama adalah saya. Dan apa yang terjadi, saudara? Itu masa-masa remaja saya. Wah, saudara itu. Walaupun itu hitungannya mungkin nggak sampai 1 menit. Anda tahu ya, 1 hari di hadapan Allah 1000 tahun. Jadi itu di alam roh itu kalau diputar itu dalam sekejap. Itu sepanjang hidup Anda, itu bisa Anda mengerti saja gitu. Ya. Dan saya bisa mengerti itu. Waduh, itu saya. Saya sampai nggak berani berkata-kata karena saya tahu mimbar itu kudus. Iblis berhasil mendakwa saya ada di situ. Tapi saya ingat apa yang dikhotbahkan oleh Pak Andreas tentang posisi anak Allah, tentang masalah kelahiran baru, tentang masalah ciptaan baru, bahwa yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Dan hidup kita sekarang dihitung oleh Allah ketika kita sudah lahir baru ke depan. Yang lama itu tidak diperdulikan lagi. Lalu saya mulai setuju dengan Tuhan. Saya bantah begini. Itu bukan aku. Ya, si iblis coba mengintimidasi. Itu kamu. Bukan. Itu mirip aku. Itu mirip aku. Tapi bukan aku. Benar nggak ya? Nah, kalau ada orang terdakwa, oh gini kasus gini di TV-TV itu kan ya, mirip siapa, itu padahal dia juga sih. Nah, saya bilang, itu bukan saya, itu mirip saya. Ya, saya nggak bilang itu masa lalu saya. Masa lalu saya sudah nggak ada. Kalau sudah nggak ada, jangan diakui sedikit pun. Anda harus bisa berkata, itu tidak pernah terjadi. Amin. Nah, melupakan masa lampau. Kadang-kadang Anda harus punya argumen yang kuat ketika si pendakwa itu datang untuk mengintimidasi Anda atau menunjukkan fakta tentang masa lampau Anda. Amin. Saya percaya kita semua yang hadir malam hari ini pasti punya masa lalu, betul nggak ya? Nah, punya masa lalu. Ada yang baik, ada yang jahat. Tapi kalau Anda review, kira-kira banyak baiknya atau jahatnya? Pasti banyak jahatnya, betul nggak? Ya. Nah, yang baik itu nggak pernah dimunculkan sama si iblis. Tapi justru yang jahat itu yang sering dimunculkan supaya Anda kembali berpikir bahwa Anda adalah orang jahat. Paulus berkata, ya, aku melupakan apa yang di belakangku,
mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku, dan berlari-lari kepada tujuan itu. Amin. Nah, Bapak Saudara, perhatikan di sini. Ya. Lupakan masa lampau. Ya. Lupakan masa lampau. Jangan sampai jarum jam ini berputar mundur. Biarkan jarum jam itu tetap berputar maju. Jangan mundurkan ke masa lampau Anda. Amin. Nah, sejarah dosa masa lampau atau itu trauma dapat menjadi pengikat yang menghambat pertumbuhan rohani seseorang. Kalau pertumbuhan rohanimu kali ini Anda mengalami stagnan, kok lambat sekali ya? Kenapa saya menggenapi firman yang mengatakan yang terdahulu menjadi yang terkemudian menjadi terdahulu? Kenapa saya menggenapi ayat itu? Ketika saya pulang ke kampung, saya minggu paginya saya khotbah di gereja teman bapak saya. Ya, sorenya saya khotbah di tempat ibu saya, gitu ya, ditanya. Nah, teman bapak saya ini kan berarti lebih lama jadi pendeta daripada saya ya. Ketika saya khotbah di situ, lalu saya bawa tim, ya, bawa tim. Nah, terus kemarinnya 2 hari kami KKR ada di tempat itu. Nah, terus pendeta itu, ya, dia itu bilang sama jemaatnya, saudara, itulah yang terjadi. Yang terdahulu menjadi terkemudian. Dan yang terkemudian menjadi terdahulu. Saya kaget orang. Dia merasa dia terkemudian dari terdahulu menjadi terkemudian gitu loh. Ya, saya sudah lama jadi hamba Tuhan. Ya, tapi kenapa ini anaknya pendeta teman saya ini? Ya, dia lebih maju daripada saya. Mungkin kalimatnya seperti itu. Nah, Bapak Saudara, sebenarnya apa yang menjadi penghambatnya? Lalu saya mulai merenungkan, Tuhan, kenapa banyak hamba-hamba Tuhan tidak mengalami pergerakan begitu pesat? Sementara kami bergerak terus, dan setiap hari kami mengalami pertumbuhan, mengalami upgrade di dalam Tuhan. Tuhan selalu bikin update di dalam kehidupan kami. Ada perkara-perkara yang baru yang Tuhan singkapkan dan boleh kami kerjakan bersama-sama dengan Tuhan. Sementara mereka selalu melakukan rutinitasnya saja seperti itu. Ternyata kuncinya cuma satu. Mereka selalu hidup di masa lampau. Selalu mengenang tentang masa lalunya. Ketika kami sanggup untuk melepaskan masa lalu kami tidak memikirkan lagi tentang masa lalu kami percayai apa yang dikatakan oleh Tuhan hari ini tentang saya mulai bergerak. Dan tidak ada hambatannya. Tidak ada rintangannya. Kami terus maju, dan maju terus sampai mengalami dari kemuliaan kepada kemuliaan yang Tuhan janjikan di dalam kehidupan kita. Amin. Jadi penghambat orang tidak mengalami pertumbuhan apa? Dia selalu dihantui, selalu diingatkan, atau selalu mengenang dengan masa lampaunya. Amin. Tinggalkan masa lalu, kejar masa depan di dalam Tuhan. Amin. Nah, lanjut. Paulus berusaha melupakan masa lampaunya dengan cara menganggapnya sebagai sampah dan suatu kerugian, dan ia melepaskannya. Bagaimana bisa membuang kenangan, apalagi itu kenangan yang indah? Ubah cara memandang kenangan Anda. Walaupun itu kenangan yang sangat indah, Anda harus memandangnya itu hanya sampah belaka. Amin. Ketika Anda melihat sampah, siapa di sini suka nyimpen sampah? Apalagi sampah bekas masak ikan gitu. Ikan dipotong gitu ya, segala macam sampahnya ditaruh di kantong kresek, lalu Anda simpan di lemari Anda, dekat baju Anda gitu. Betul? Enggak. Ya, Anda pasti bilang pada anak Anda atau pada pembantu Anda, itu sampah udang tadi tuh, sampah ikan tadi tuh, cepat buang sampah ya. Kenapa?
Kalau kelamaan di sini, bau. Seluruh ruangan nanti akan bau busuk. Gitu. Dengan Anda memandang masa lampau Anda itu hanya seperti sampah, Anda dengan mudah untuk membuangnya, bukan? Amin. Tapi kalau Anda bilang, itu kenangan indah. Sesuatu yang indah pasti Anda simpan. Amin. Membuang masa lampau mudah atau gampang? Gak ada pilihan. Saya tidak bilang gampang atau susah. Saya bertanya, membuang masa lampau gampang atau mudah? Pilihlah salah satu. Gampang atau mudah? Membuang masa lampau gampang atau mudah? Gampang dan mudah. Amin. Caranya, pandang masa lalumu itu sebagai sampah belaka. Amin. Tak ada arti, tak ada guna. Kejar pencapaianmu di dalam Tuhan. Ya, Anda ditaruh oleh Allah di satu gelanggang pertandingan, namanya pertandingan iman di situ. Nah, Bapak Saudara, next, pengampunan, pemutusan hubungan yang diucapkan dan diikuti dengan doa permohonan kepada Roh Kudus untuk menghapus ingatan masa lampau itu dapat membebaskannya dengan sempurna. Amin. Kalau sudah Anda pandang itu sebagai sampah, lalu Anda mulai melenyapkan semua dari memori Anda. Semua kenangan itu tersimpannya di memori ini. Ya, manusia ini otaknya ada dua bagian, bukan? Nah, bagian depan untuk mikir, bagian belakang untuk menyimpan memorinya. Ya, tapi orang bilang, ya pemikir itu biasanya kalau banyak mikir buta itu ya di depannya gitu. Ya, tapi kalau orang pintar, profesor itu kan butaknya di belakang, betul nggak ya? Nah, Pak, kalau butaknya sampai kebablasan dari depan ke belakang, oh iya itu disebut dia pikir dia pintar itu, gitu ya. Nah, dia pikir dia pintar. Saya nggak mau ngomongin tentang dia pikir dia pintar ya, tapi sekarang kita mau membahas tentang bagian memori ini ya. Nah, di memori ini tersimpan file, saudara. File-file tentang masa lalu Anda. Nah, kadang-kadang ada orang-orang yang harus dilayanin inner healing atau pelepasan. Lalu kami lakukan penghapusan memori. Tapi Anda bisa melakukannya sendiri dengan meminta Roh Kudus untuk menghapus semua file yang ada di dalam memori Anda. Anda cukup pegang kepala bagian belakang Anda ini, Anda usap. Lalu Anda katakan, Roh Kudus, aku minta bongkar semua file-file masa lampau saya. Angkat, hapus. Nah, udah mulai praktek tuh, kebanyakan file tuh ya. Nah, bagus, lebih baik bagus langsung praktek ya. Daripada lupa, itu enggak. Nah, mulai itu. Tangan-tangan sudah mulai ke belakang, pada belai-belai rambut ini. Ini. Nah, itu ketumbenya rontok tuh. Nah, udah mulai ya. Nah, satu gitu ya. Hapus memorinya Roh Kudus. Aku minta hapus semuanya, hapus semuanya. Waktu dimunculkan mungkin Anda ingat kembali ya. Nah, itu hapus ya. Dimunculkan ingat lagi. Hapus, hapus, hapus. Ketika dihapus, Anda nggak ingat lagi tentang itu nanti. Itu sampah-sampah harus cepat dibongkar dan dibuang dari memori Anda. Ya, lakukan. Mungkin butuh waktu yang lama. Itu tergantung berapa file, berapa lapis file yang ada di dalam benak Anda. Semakin penuh kenangan, ya semakin butuh waktu yang lama, bukan? Ya. Nah, seperti halnya Anda menghapus data gitu ya. Kalau datanya itu besar, itu butuh waktu yang lama, bukan? Nah, kalau datanya itu kecil, ya, itu waktunya pendek juga seperti itu. Itu tergantung setiap orang. Jadi jangan bilang, oh si itu cuma 3 hari, kok sudah bersih ya? Kenapa saya sudah 4 minggu, kok belum bersih? Ya, lah mungkin Anda 1000 kali lipatnya dia. Ya, Anda butuh waktu 4000 hari kali untuk menghapusnya. Nah, kenapa? Karena Anda banyak kenangannya, terlalu penuh file yang ada di dalam hidup Anda ini. Amin. Filipi pasal 3
ayat 7 sampai yang 8. Perhatikan apa yang ditulis oleh Paulus ini. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang ku anggap rugi karena Kristus. Ayat 8, maka malahan segala sesuatu ku anggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan aku menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Amin. Nah, Bapak Saudara, Filipi 3 ayat 7 sampai 8 ini boleh Anda jadikan mutu dalam kehidupan Anda. Ada lagunya juga ya sebenarnya. Aku melupakan apa yang di belakangku ya dan mengarahkan hidupku di hadapanku dan berlari, lari ya. Bukan lari dari kenyataan. Ya, bukan berlari dari kenyataan, tapi lari mengejar. Targetnya ada di sana. Pastikan Anda sampai garis finish nanti. Nggak peduli Anda menjadi orang sampai garis finish yang keberapa, itu nggak persoalkan. Memang kalau bisa, ya Anda orang nomor 1. Ya. Tapi toh kalau nggak bisa nomor 1, mungkin nomor 1.300 atau nggak masalah. Yang penting pastikan Anda nyampe garis finish. Amin. Tuhan nggak perhitungkan, ya. Oh, harus nomor 1 semuanya. Loh, kalau semua nomor 1, siapa nomor 2? Itu enggak ya? Tuhan bilang, yang penting kamu harus bisa nyampe ke garis finish. Harus sampai ke situ. Paling tidak nanti, ya. Hamba Tuhan yang memakamkan Anda, betul enggak ya? Menguburkan Anda, dia dengan bangga dan dia dengan yakin berkata, dia telah menyelesaikan pertandingan dengan baik. Betul enggak? Dan telah mengakhirinya dan mencapai garis akhir. Banyak orang kadang-kadang suka dengan ayat itu. Berapa kali saya disuruh menguburkan orang mati. Ya, setelah selesai penguburan, keluarganya tanya sama saya, Pak Pendeta, itu kira-kira pantasnya nanti batu nisannya dikasih ayat apa ya? Ya, nah dalam hati saya mau terus terang atau terus hujan nih ya? Nah, kira-kira, ya. Mau terus terang kayaknya nggak pantas ayat itu. Tapi akhirnya saya serahkan gini, Pak, Bu, itu biasanya nanti di kantor itu ya, pemasarannya ini ya, itu ada banyak di temboknya itu tulisan ayat-ayat. Nanti pilih aja salah satu, saya bilang gitu. Mana yang menurut Bapak Ibu baik. Ya, akhirnya dia menemukan. Lalu telepon saya, Pak, kalau ayat ini cocok enggak? Telah menyelesaikan dengan baik sampai garis akhir. Saya bilang, ya terserah lu lah. Ya, nanti kalau saya bilang enggak itu dia akan tersungging, itu enggak itu. Nah, tapi ya saya harap Bapak-Ibu Saudara, ya, itu bukan hanya sebuah slogan palsu saja. Tapi memang keberadaan Anda seperti itu. Paulus sendiri mengakuinya. Dia yang menulis berkata, aku telah mengakhiri pertandingan ini dengan baik. Dan aku telah mencapai garis akhir itu. Dia bukan hanya berharap. Dia bukan hanya pengen. Tapi dia mengalami pertumbuhan sampai seperti itu. Kenapa? Karena dia lupakan masa lampaunya. Dia berlari. Bukan hanya jalan santai. Betul nggak? Tapi dia kejar. Kalau Anda tahu banyak yang ketinggalan, Anda kejar, ya. Nah, kami mengadakan banyak pemuridan, banyak pengajar-pengajar di RTM ini melakukan online, ya, dalam pengajaran pemuridan ini, ya. Ada yang jam siang, ada yang jam pagi. Nah, Bapak Saudara, kalau Anda mungkin merasa ketinggalan, banyak materi-materi yang belum Anda ketahui, Anda boleh ikut, ya. Ikut yang di sana, ikut yang di sini, terus kejar itu. Apa yang Anda anggap ketinggalan.
Kalau Anda tidak bisa mungkin karena terhambat dengan waktu, kami menyediakan fasilitas yang lainnya. Ya, kami rekam dan ada di YouTube kami. Ya, Revival Total Ministry. Anda boleh klik di situ. Nah, pelajaran Revival Total Ministry ada di tempat itu. Anda boleh belajar ya kapan saja karena sudah ada dalam bentuk YouTube juga. Amin. Nah, Bapak Saudara, pastikan Anda mengejar ketinggalan Anda dan Anda bisa menyampai garis akhir, yaitu garis finish tersebut. Nah, ayat selanjutnya. Filipi 3, ayat 13 sampai ayat yang ke-14. Filipi 3, 13 sampai 14. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Tetapi inilah yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapku dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh panggilan surgawi, ya, memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Amin. Nah, kejar sampai situ. Buang keinginan Anda sekarang ini, ganti keinginanmu untuk Tuhan. Amin. Nah, saudara, tabiat-tabiat daging itu berjalannya, beroperasinya melalui keinginan-keinginan manusia. Dan keinginan-keinginan manusia itu sekarang sudah jatuh ke dalam hukum Taurat atau hukum dosa dan maut. Ketika manusia itu sudah mulai banyak keinginan, maka Allah menurunkan satu hukum untuk mengatur manusia itu. Yang banyak keinginannya itu. Hukumnya apa? Hukum Taurat. Untuk menghentikan keinginan manusia itu, Allah harus berkata, jangan. Betul nggak? Betul ya maksud saya? Untuk menghentikan keinginanmu, Allah terpaksa menurunkan hukum yang dimulai dengan kata jangan. Kenapa mesti dimulai dengan kata jangan? Karena Allah melihat ada pergerakan, ada satu ambisi, ada satu keinginan yang sedang bergejolak, yang sedang bereaksi di dalam diri manusia itu. Dan Anda tahu, manusia yang berdosa itu keinginannya selalu jahat. Menghasilkan dosa dan membuahkan maut. Makanya Allah menurunkan hukum Taurat untuk mengatur manusia supaya manusia itu jadi tertib kembali dan mau nurut dengan Allah kembali. Amin. Kenapa dia bilang jangan? Tujuannya adalah untuk menghentikan semua keinginan yang bergejolak di dalam diri Anda itu loh. Coba kalau anak Anda lagi pengen apa ya, lalu dia mengerjakan sesuatu, Anda nggak setuju. Anda berkata apa? Hei, jangan, betul nggak? 10 hukum itu dimulai dengan kata jangan semuanya. Jangan membuat bagimu patung, betul nggak ya? Jangan menyebut nama Allah dengan sia-sia. Jangan, amin. Jangan membunuh, jangan mencuri, jangan berzina, jangan mengingini milik barang orang lain, dan sebagainya. 10 hukum itu semuanya adalah bentuk larangan untuk mencegah dan menghentikan keinginan Anda. Amin. Nah, Bapak Saudara, hukum Taurat, hukum dosa, dan hukum maut, ya itu berkaitan. Hukum yang diturunkan Allah itu memang baik. Tapi saudara, hukum itu tak pernah memberikan way out bagi manusia. Karena manusia itu sudah punya benih pemberontakan. Ketika dia larang, dia nekat. Dia cari kesempatannya untuk melakukannya. Kalau pengawasnya lengah. Itu manusia gitu ya. Jadi dilarang, coba Anda larang anak saya, anak-anak Anda. Jangan lakukan gitu ya.
Dia ngangguk di depan Anda. Anda meleng sedikit. Apa yang dilakukan? Yang Anda larang itu, betul nggak? Ya. Mungkin dia belum melakukannya. Terus Anda mulai khawatir. Karena ini lagi musim. Atau Anda melihat, oh si anaknya itu melakukan ini. Si anaknya itu melakukan itu. Lalu Anda mulai membentengi anak Anda. Nah, kamu anak papi ya. Jangan lakukan itu ya. Anda berhenti ngomong begitu. Besoknya Anda dapati anakmu melakukan apa yang Anda larang. Betul? Betul nggak? Kenapa papi larang saya ya? Ada apa ya dengan itu? Betul nggak ya? Apa yang Anda khawatirkan supaya tidak dilakukan oleh anak itu, sebelumnya anak itu nggak tahu. Tapi ketika Anda beritahu tentang adanya sebuah itu, ya gitu ya. Nah, akhirnya dia penasaran. Apa sih sebenarnya? Kenapa saya nggak boleh? Aku mau mencoba. Aku mau melihatnya. Aku mau merasakannya. Nah, saudara, hukum Taurat itu baik. Ya. Nah, tapi kita lihat. Di dalam diri manusia ini ternyata sudah ada hukum yang lain. Namanya hukum dosa dan maut. Ya. Hukum dosa dan maut. Paulus menemukan mekanisme sebuah tabiat pemberontakan warisan dari Adam dan Hawa di dalam daging manusia itu. Dan Paulus menamainya sebagai hukum dosa dan maut. Nah, saudara, kenapa Paulus mengatakan seperti ini? Begini, ya. Hadirnya hukum Taurat itu menyebabkan tabiat pemberontak itu makin menjadi-jadi, menjerumuskan seseorang kepada pelanggaran. Ya, baca ayatnya dulu, nanti saya jelaskan. Roma 7 ayat yang kelima. Roma 7 ayat 5. Sebab waktu kita masih hidup di dalam daging, hawa nafsu, dosa yang dirangsang oleh hukum Taurat, bekerja dalam anggota-anggota tubuh kita agar kita berbuah bagi maut. Ya. Nah, terus ayat berikutnya, lompat 14 dan 15. Sebab kita tahu bahwa hukum Taurat adalah rohani, tetapi aku bersifat daging, terjual di bawah kuasa dosa. Sebab apa yang aku perbuat, aku tidak tahu. Karena bukan apa yang aku kehendaki yang aku perbuat, tetapi apa yang aku benci, itulah yang aku perbuat. Nah, ayat 22-nya. Sebab di dalam batinku suka akan hukum Allah. 23. Tetapi di dalam anggota-anggota tubuhku, aku melihat hukum lain yang berjuang melawan hukum akal budiku dan membuat aku menjadi tawanan hukum dosa yang ada di dalam anggota-anggota tubuhku. Aku manusia cilaka. Siapa yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? Nah, pengalaman dari Paulus ini. Ini cerita Paulus loh ya. Paulus yang sudah hebat seperti itu. Awalnya, ya, kalau Anda perhatikan, pasal 6, Roma pasal 6 itu bicara tentang baptisan, enggak ya? Mati bangkit bersama dengan Tuhan Yesus. Pasal 7 itu bicara tentang perjuangan Paulus melawan hukum Taurat. Pasal 8 bicara tentang bagaimana anak-anak Allah yang dipimpin oleh Roh. Kalau nggak ngerti pasti nggak pernah baca. Ya, Anda paling nggak itu tahu ya pasal-pasalnya ada di mana. Roma pasal 7 itu bicara apa? Roma pasal 8 itu bicara apa? Roma pasal 6 itu bicara apa? Gitu ya. Mulai baca Alkitab. Anda mengerti? Khusus pasal 7 ini, perjuangan Paulus dengan hukum Taurat. Paulus itu berkata hukum Taurat itu baik. Tapi justru yang baik itu memberitahu kepadaku
merangsang dari dalam tubuhku ini sehingga muncul berbagai macam niat jahat. Dulu aku nggak ngerti apa itu membunuh. Ketika ada larangan jangan membunuh, sekarang aku pengen membunuh. Dulu saya nggak mengerti apa itu mencuri. Ketika ada larangan jangan mencuri, sekarang aku mengerti tentang adanya mencuri dan aku jadi pengen mencuri. Itu yang dialami oleh Paulus. Hadirnya hukum itu merangsang, memunculkan. Makanya saya menasihatkan Bapak Ibu Saudara yang sudah punya anak, ya, jangan banyak aturan larangan yang Anda ciptakan bagi anak-anak Anda. Ya. Jangan terus Anda jangan ini, jangan ini, jangan ini, jangan ini. Semakin Anda larang, anakmu semakin nekat melakukannya. Ya. Nah, Anda harus bisa bernubuat untuk anak-anak Anda. Anda harus punya confidence, perasaan aman bahwa keluarga ini adalah keluarga Elohim. Ada Allah Bapa, Tuhan Yesus dan Roh Kudus di dalam rumah tangga ini. Kami adalah anak Allah, kami punya benih ilahi. Betul nggak ya? Kami hanya melakukan apa yang Tuhan pengen lakukan di dalam kehidupan kami. Baik aku dan anak-anakku. Seperti Yosua berkata, ya, kalau kau pandang baik untuk beribadah kepada Allah, ayo kita beribadah. Kalau kamu nggak mau, aku dan seisi keluargaku akan tetap beribadah kepada Allah. Amin. Nah, dia nggak melarang anak jangan ini, jangan itu, jangan ini, jangan itu. Semakin Anda melarang, anakmu nanti semakin banyak mengerti tentang istilah-istilah yang muncul dari larangan Anda sendiri. Kenapa papi berkata begitu ya? Kok saya nggak boleh begini ya? Apa itu begini? Dia mulai mencoba lagi. Apalagi ada aksesnya. Temennya ngajak. Wah gratis. Itu enggak ya? Langsung. Ewes-ewes bablas anginnya. Itu enggak ya? Langsung jadi hari itu juga. Jangan penuhi rumahmu dengan banyak aturan. Jangan ini, jangan itu. Amin. Anda mulai punya confidence dan mulai bernubuat. Anakku adalah anak yang paling sempurna. Anak yang paling baik. Anak yang paling nurut. Betul nggak? Anak yang pintar. Katakan dengan iman. Berkati terus anak-anakmu. Anakku adalah anak yang berhasil. Amin. Jangan diancam, kalau kamu malas kayak begitu, kamu nanti akan gagal dan miskin, tahu? Siapa yang pernah begitu? Menasihati anaknya begitu. Bagi orang dunia bagus. Hemat pangkal kaya, rajin pangkal pandai. Betul enggak? Nah, berakit-rakit dahulu ke hulu, berenang-renang ke tepian, bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian lah gitu ya. Nah, selalu begitu. Nah, kita bukan konsep seperti itu. Segala sesuatu akan terjadi seperti apa yang Anda pikirkan dan Anda katakan. Anda ngomong apa? Ya, jangan penuhi rumahmu dengan aturan-aturan. Nanti akan penuh dengan Taurat. Aturan itu baik, tapi tidak pernah memberikan solusi. Way out dalam hidup Anda, enggak. Ya. Anda harus yakin dimulai dari Anda. Ada benihnya, lalu Anda mulai katakan, ya. Benih jagung akan menghasilkan buah jagung. Amin. Benih padi akan menghasilkan buah padi juga. Amin. Dimulai dari benihnya ilahi. Aku adalah kelahiran baru. Benih Allah ada di dalam diriku. Dan benih Allah itu juga ada di dalam anak-anakku. Ketika itu ditanam, apa yang kamu tabur akan kamu tuai. Amin. Nah, anak-anakmu bertumbuh sesuai dengan kapasitas jenis benih yang ada di dalam diri mereka nanti. Nggak perlu banyak aturan. Berhenti ya. Nah, yang masih suka jangan-jangan, nah, kalau orang Jawa ya harus jangan, kalau nggak jangan nggak makan. Ya jangan terong, ya. Nah itu beda lagi. Jangan,
Ayo ya. Nah, sekarang perhatiin. Paulus berkata begini. Ketika hukum itu datang, ya, aku dapati hukum lain yang sudah ada di dalam diriku. Lalu Paulus menamai itu sebagai hukum dosa dan maut. Hukum dosa dan maut itu seperti hukum gravitasi. Apa bunyinya hukum gravitasi? Semua benda yang kita lempar ke atas akan selalu jatuh ke bawah. Betul? Semua benda yang ada berat jenisnya ini, Anda lempar ke atas, akan selalu jatuh ke bawah. Kenapa? Dilempar ke atas kok nggak bablas langsung ke atas gitu. Nggak bisa, saudara. Ya. Supaya bisa bablas harus pakai roket tuh, sampai bulan. Betul nggak ya? Kalau nggak pakai tenaga roket itu, akan jatuh juga. Kecuali orang itu melawan dengan hukum yang lain. Hukum aerodinamika, betul nggak ya? Hingga pesawat bisa terbang gitu ya. Tapi kalau nggak ada hukum yang lainnya, dia pasti jatuh. Jadi hukum dari gravitasi itu adalah setiap benda yang kita lempar ke atas pasti jatuh ke bawah. Apa artinya? Semua keinginanmu untuk berbuat baik, untuk berbuat benar, yang berasal dari dirimu sendiri, ujung-ujungnya nanti akan terjerembab jatuh. Paulus bilang, niat baik ada di dalam diriku, tapi setiap aku pengen yang baik, justru yang jahat itu malah yang aku lakukan. Paulus itu berkata jujur. Ketika aku pengen berbuat yang baik, justru yang jahat itulah yang aku lakukan. Kenapa, saudara? Anda tahu, ya, sebagai manusia, di dalam dirimu itu sudah ada pabrik dosa warisan engkong. Si engkong Adam itu. Alkitab berkata semua manusia telah jatuh dalam dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Potensi untuk berbuat dosa itu sudah ada sejak dulu dari hidup Anda. Amin. Saya yakin di sini nggak ada orang tua yang membawa anaknya atau bayarin anaknya untuk kursus bohong. Ada nggak? Nak, supaya nanti kamu jadi penipu ulung ya. Sini ya. Papa ajak kamu ke Blitar ya. Aku sekolahin kamu di sana. Di sana ada kursus. Kursus apa, Pak? Kursus bohong. Ada nggak? Yang kursusin anaknya, biayain anaknya kursus gitu ya, untuk supaya anaknya mahir bohong, itu ada nggak? Kursusin anaknya atau ajarin anaknya mencuri, ada nggak? Nggak ada. Bapaknya pencuri pun, dia berharap anaknya nggak jadi maling, bukan? Walaupun itu si pencuri itu tak pernah punya niat untuk menjerumuskan anaknya untuk jadi maling, nggak pernah. Ya, nah, saya percaya. Tapi pertanyaannya begini, kenapa si anak yang tak pernah diajarin bohong itu, kok tahu-tahu, ya, orang Paris bilang ujuk-ujuk, ya, ujuk-ujuk. Ya. Tahu-tahu kok bisa bohong sendiri, kenapa? Ya, nggak ada yang ngajarin. Dia bisa bohong sendiri. Nah, saudara, kadang-kadang lingkungan itu yang diserap oleh dia. Tanpa sadar orang-orang tuanya berlaku bohong, ya, berbohong di depan si anak-anak ini. Satu hari mungkin, ya, si orang tuanya ini punya hutang nih ya. Lalu debt collector datang, gedor-gedor pintu, ya. Lalu diintip, tukang tagih hutang. Dia takut, belum bisa bayar. Lalu bilang sama anaknya, nak, temuin om yang di depan itu, bilang, papa tidak di rumah. Ya, betul, dia buka pintu, dia temuin om, papa bilang, papa tidak di rumah. Lah, papamu di mana?
Ya tadi di kamar saya suruh bilang begitu, papa tidak di rumah. Nah, si anak itu dengan polosnya ngomong gitu. Itu di kloter ngakak ketawa saudara gitu. Takut ditagih utang aja gitu. Anaknya diumpankan untuk berbohong seperti ini. Itu enggak ya? Nah, si anak mulai belajar. Oh, kalau ditagih utang itu begitu ya. Bilang papa tidak di rumah. Amin. Nggak ada di sini. Ya, nggak ada yang punya utang maksudnya. Ya, nggak ada berduanya. Nah, saya yakin nggak ada yang seperti itu ya. Selalu bilang papa ada di rumah. Amin. Bukan papa tidak ada di rumah. Nah, nah si anak itu tata bisa bohong sendiri. Dan dia tumbuh menjadi seorang pembohong. Itu enggak perlu diajarin. Benihnya sudah ada. Itu Paulus katakan, ada hukum gravitasi. Dan pabrik dosa itu ada di dalamnya. Sampai akhirnya Paulus itu merasa frustasi. Dan dia berdoa kepada Tuhan. Dia berkata, aku ini manusia cilaka. Pengen yang baik, justru yang jahat yang aku lakukan. Itu menderita loh saudara. Paulus itu berkata, aku ini manusia cilaka, siapa yang bisa melepaskan aku dari hukum dosa dan maut ini? Tapi ayat berikutnya tadi dikatakan, syukur kepada Allah. Oleh karena Kristus, dia memerdekakan kita dari hukum dosa dan maut itu. Amin. Nah, mungkin hari ini Bapak Ibu Saudara sedang terpenjara dengan hukum dosa dan maut. Itu sebenarnya sebuah manifestasi daripada tabiat daging di dalam hidup Anda juga. Kenapa? Karena keinginanmu yang masih terus bereaksi di dalam hidup Anda, ya, sehingga hidupmu dikontrol oleh keinginanmu. Bukan Tuhan yang mengontrol Anda dengan semua keinginannya di dalam kita semuanya. Amin. Nah, Bapak Saudara, bagaimana kita bisa dimerdekakan? Sebuah hukum harus dilawan dengan hukum juga. Amin. Nah, contoh ya, di Indonesia ini semua hukum kan berdasarkan Undang-Undang Dasar 45 ya, itu induknya. Ya, salah satunya adalah hukum berlalu lintas. Bunyinya salah satu adalah setiap pengendara ya, mengendarai kendaraan harus membawa atau menjalankan kendaraannya di jalur sebelah kiri. Makanya mobil Indonesia setirnya, sopirnya dari kanan ya. Nah, Bapak Saudara, itu ya. Jadi semua harus ada di sebelah kiri ini mobil. Satu hari ini Bapak Ibu Saudara merasa bosan. Kenapa sih mesti ambil jalur kiri? Ya, aku pengen ambil jalur kanan. Lalu Anda lakukan. Apa yang terjadi? Anda tabrakan, Anda ditilang juga. Kenapa? Karena Anda melanggar hukum. Tapi Anda nggak suka dengan berjalan di sebelah kiri ini. Bagaimana supaya Anda bisa menjalankan mobil dan ada di jalur sebelah kanan tanpa ada kecelakaan dan tanpa Anda ditilang? Gampang. Anda pindah ke Amerika. Ya, naik pesawat, turun nih ke LA, lalu sewa mobil di sana. Ketika Anda bawa mobil di Amerika, Anda diharuskan menggunakan jalur kanan, betul nggak? Malah kalau Anda jalur kiri, Anda akan kena sanksi. Anda kena kecelakaan juga. Kenapa? Anda di sana boleh melakukannya, apa yang menjadi keinginan Anda, mengendarai kendaraan di lajur kanan. Karena hukum di Amerika mengatur seperti itu. Hukum Amerika membebaskan Anda dari tuntutan hukum Indonesia. Paham ya? Hukum dilepaskan oleh hukum yang lainnya. Tadi Paulus berkata, syukur kepada Allah yang telah memerdekakan aku
dari hukum dosa dan maut itu. Nah, sekarang perhatikan. Dimerdekakan oleh hukum roh. Barang siapa menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamatnya, tuntutan hukum Taurat itu telah diselesaikan oleh Tuhan Yesus di dalam dagingnya di kayu salib. Dengan mempercayai dan mengakui pekerjaan Tuhan di kayu salib ini, mengakibatkan terjadinya perpindahan daerah di mana seseorang tinggal di alam roh. Perpindahan daerah tinggal ini diikuti pula oleh pergantian daerah hukum. Ini yang tadi saya ceritakan ya. Sejak dengan pengertian seseorang berpindah daerah hidupnya dari daerah terkutuk ke daerah anugerah, ia sekarang ya hidup dalam daerah hukum yang baru yang memerdekakannya dari daerah hukum orang-orang terkutuk. Baca Yohanes pasal 5 ayat yang ke-24. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada Dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum, sebab ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Bagaimana Bapak Ibu Saudara bisa pindah? Yaitu dengan cara mendengar perkataan Yesus. Amin. Ketika Anda dengar perkataan dia itu seperti hukum yang memerdekakan Anda. Ya, Paulus berkata dalam Roma pasal 8 ayat yang pertama. Oleh sebab itu sekarang sama sekali tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus. Sebab hukum roh yang memberi hidup telah memerdekakan engkau dalam Kristus Yesus dari hukum dosa dan maut. Ya, dari hukum dosa dan maut. Nah, Bapak Saudara, ayat yang kedua ini pakai TB2 ya. Nah, TB2 itu sama dengan New King James-nya, ada kata for the law of the spirit of life in Christ ya. Nah, kalau TB1 di situ tidak ada kata hukum ini. Ya. Dikatakan roh ya memberi hidup telah memerdekakan engkau dalam Kristus. Ya, kata hukumnya hilang. Nanti coba lihat di Alkitab Anda yang TB1 itu kata hukumnya enggak ada. Dikatakan roh memerdekakan. Itu membuat Anda bingung. Bagaimana roh itu bisa memerdekakan? Tapi ketika Anda menemukan kata hukum di depan kata roh itu, Anda lebih mudah lagi untuk mengerti bagaimana mekanismenya, cara kerja membebaskan, memerdekakan Anda dari hukum Taurat oleh roh ini. Benar enggak? Dengan apa? Dengan hukum. Ada hukum. Ada hukum Taurat, ada hukum roh, ada hukum anugerah. Amin. Nah, Paulus berkata, hukum roh itu memerdekakan. Hukumnya yang memerdekakan. Amin. Nah, bukan rohnya. Hukumnya. Hukum Amerika tadi memerdekakan Anda dari hukum Indonesia. Dalam hal berlalu lintas. Sehingga Anda bisa mengendarai kendaraan di lajur sebelah kanan di sana. Tapi kalau Anda lakukan di Indonesia, Anda akan kena hukuman lagi. Kenapa? Hukum di Indonesia bunyinya seperti itu. Ya, nah hukum yang baru akan memerdekakan Anda dari hukum yang lama. Sekarang Anda bukan diatur oleh hukum Taurat. Hidupmu sekarang diatur oleh hukum roh. Amin. Kenapa? Karena Anda bukan manusia. Dengar baik-baik. Ya. Kenapa Anda tidak diatur oleh hukum Taurat? Karena Anda bukan manusia. Taurat itu untuk manusia. Amin. Anak Allah dipimpin oleh roh. Menuruti hukum-hukumnya. Nah, catat baik-baik ini. Kalau yang masih terus upek memakai Taurat,
Berarti Anda kembali menyadari diri Anda bahwa Anda adalah, oh Tuhan, siapakah aku ini? Aku hanya manusia biasa. Nah, kembali lagi jadi manusia. Tuhan sudah tebus Anda diangkat jadi anaknya, diberi status baru, didudukkan di sebelah kanan Allah Bapa, ambles lagi jadi manusia yang rendah. Nah, diajak naik, diajak meningkat, selalu ambles gitu loh. Berhentilah jadi manusia. Amin. Malam hari ini ulang-ulang kembali boleh pengakuan iman untuk membenahi definisi diri Anda. Anda boleh katakan sekali lagi, siapa bilang saya manusia? Omong kosong. Saya adalah anak Allah. Betul nggak? Saya bukan manusia. Kasih tahu kepada saudara-saudaramu semuanya. Dengar baik-baik ya, aku bukan manusia. Dibilang gini. Nah, Pak Among tuh walaupun kumisnya tebel gini, bukan manusia. Itu anak Allah. Amin. Nah, berhenti jadi manusia. Betul, Jeff? Nah, berhenti jadi manusia. Akui bahwa Anda adalah anak Allah. Ketika Anda jadi anak Allah, Anda dipimpin oleh Roh. Anda menjalankan hukum Roh. Anda tidak dituntut oleh hukum Taurat lagi. Amin. Kesadaranmu jadi manusia. Nanti Taurat akan berlaku lagi untuk Anda. Ya. Jadi kayak orang udah bebas ke Amerika, bisa naik mobil di sebelah kanan di sana, lalu pulang lagi ke Indonesia, udah nggak ya? Nah, dia dituntut lagi ketika dia ada di Indonesia, harus menjalankan mobil di sebelah kiri juga, udah nggak? Ketika Anda sadar jadi manusia kembali, Taurat akan menuntut Anda lagi. Tapi ketika setiap hari Anda berkata, Anda sapa Bapakmu yang di surga, good morning, Dad. Nah, doa itu nggak usah terlalu pakai prolog-prolog yang panjang. Oh, Bapak kami, gitu. Yang jauh non di sana, yang ada di surga, yang tak terhampiri. Biasanya ngomong gitu ya. Tolong, gitu. Lihatlah keberadaan hambamu ini. Gitu. Kami hina. Itu lama ngomong begitu bisa sampai setengah jam. Itu nggak ya? Merasa tidak layak, merasa tidak berarti dan sebagainya gitu. Merendah-rendahkan dirinya itu. Nah, itu skip aja deh. Lewat. Langsung bypass. Good morning, Dad. Ya. Nah, orang Paris bilang aja, sugeng enjing Romo. Ya. Sugeng enjing Romo. Selamat pagi Bapak. Ya, Anda sapa dia Bapakmu. Lalu Anda katakan, aku anakmu. Amin. Langsung to the point. Sapa dia sebagai Bapakmu, lalu akui sadari dirimu adalah anaknya. Amin. Si anak sedang datang kepada bapaknya. Lalu kongko. Lalu ngobrol dengan bapaknya. Dad, hari ini ada proyek apa? Nah, nanti bapak ini yang akan memberikan instruksinya. Oh iya, hari ini kita mau bangun real estate nih ya. Nah, gitu ya. Nah, Kang taunya ini segini nih. Lah, kok banyak sekali? Iya, ya. Itu Kang taunya bukan buat aku. Lu buat siapa? Ya buat kamu. Oh, haleluya. Terima kasih. Tinggal Kang tau langsung melek semuanya. Memang orang itu kalau diajak ngomong Kang tau langsung melek semua. Tapi kalau disuruh meretelin, meninggalkan masa lampau, membuang tabiat daging itu, rasanya itu enak. Nah, hari ini belajar. Berhenti jadi manusia. Sadari dirimu adalah anak Allah, duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Amin.
Nah, ketika Anda sadar Anda adalah anak Allah, otomatis yang menuntut Anda nanti adalah hukum roh. Amin. Bukan hukum Taurat. Hukum Taurat akan menuntut manusia, hukum roh akan menghampiri anak Allah. Hukum roh ini akan memimpin Anda. Amin. Hukum Taurat memaksa Anda, hukum roh itu mengajak Anda. Yuk, jalan yuk, gitu ya. Tanpa paksaan. Hukum roh. Tapi kalau Taurat ada paksaannya ya. Awas, jangan, betul nggak? Nah, sadis. Tapi hukum roh enggak. Dia lembut. Lembut manis, betul nggak? Suara Yesus memanggil. Dengan lembut dia menuntun Anda. Mau nggak aku bawa kamu ke sini? Kemana? Ke Bandung. Ya, ngapain? Yuk ke Kartikasari. Ngapain? Cari molen. Masa roh ngajak cari molen? Iya, nanti kalau di sana kita bisa makan juga mie kocok di depannya. Enak itu ya. Nah, ya. Nah, saudara, roh memimpin Anda untuk melakukan banyak hal juga, amin. Nah, membawa Anda menuntun untuk melakukan hal yang benar, roh itu, amin. Nah, Yohanes pasal 8 ayat 32. Yohanes 8 ayat 32. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap di dalam firman-Ku, perhatikan, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Amin. Nah, ketika orang percaya, harus tetap dalam firman, dalam tuntunannya, sehingga kita tahu kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kita semuanya. Amin. Nah, Bapak Saudara, puji Tuhan, malam hari ini kita sampai di sini dulu. Kita akan lanjut nanti, kita libur hari Sabtu dan Minggu, ya. Bapak Saudara bisa weekend. Nanti kita akan kembali lagi Senin sampai hari Jumat untuk kita melakukan online discipleship, ya, pada jam yang sama, ya. Jadi dibuka jam 7, ya. Nah, Anda bisa ngobrol dulu. Nah, kita mulai pujian penyembahan 7:30, ya. Nah, 8 kurang 10 kita sudah mulai belajar firman lagi sampai jam 9 lebih sedikit, ya. Oke, puji Tuhan. Terima kasih untuk kehadiran Bapak Ibu Saudara malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Shalom. Amin.